Shalom, saat ini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Pendeta Novel Pangemanan. Istri saya Pendeta Phoebe Payung. Kami dikurniakan 5 orang anak. Yang pertama, hamba Tuhan Pendeta Muda Angelina Fenomita Pangemanan menikah dengan Pendeta Muda Ronald Abraham Muntalili. Dan yang kedua, Elsadai Anugrah Pangemanan. Anak saya ini lagi bekerja di PT IMIP Morowali. Dan yang ketiga, hamba Tuhan Pendeta Pembantu Liwelani Pangemanan. Dan yang keempat, Julin Elina Pangemanan, seorang mahasiswi di Kota Makassar. Dan yang kelima, Besalon Kafut Bedia Pangemanan, berusia 3 tahun. Dan saya seorang gembala sidang yang melayani di GPD Elsadai Rambekun dan Elsadai Pengopo. Hari ini saya akan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, karena kalau saya masih bisa ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, dalam pelayanan saya mulai dalam pelayanan sekolah Alkitab pada tahun 1989 di sekolah Alkitab Malino. Dan puji Tuhan, dalam pelayanan saya Tuhan mulai beracara dengan cara Tuhan. Dan saat ini saya akan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan yang saya alami dalam pelayanan saya. Puji Tuhan, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Saya pernah mengalami yang namanya kematian selama 5 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Saya akan menceritakan bagaimana saya alami kematian, dan saya juga alami kebangkitan atau kehidupan kembali. Saudara, orang tua saya seorang juga pendeta, yang pada waktu itu Bapak ada memiliki pohon cengkeh. Hanya di sekitar rumah ini, hanya mungkin jarak 600 meter dari Pastori Elsadai. Kebetulan waktu itu pohon cengkeh ini berbuah lebat, dan saya bersama dengan istri dan anak saya, kami ke kebun cengkeh itu, dan saya panjat pada waktu itu. Jadi saya panjat kira-kira berapa jam, dan pas jam 12 siang saya jatuh dari pohon cengkeh. Dan waktu saya jatuh, saya masih ingat sedikit, dalam kesadaran sedikit, saya waktu itu sempat dipompa oleh jemaat yang juga hadir pada waktu itu. Dan setelah dipompa, saya diangkat dari kebun cengkeh itu bawa ke Pastori. Dan setelah tiba di Pastori, saya memang tidak alami lagi kesadaran. Saya sudah tidak sadar. Dan waktu itu saya ingat sekitar jam 12 siang. Dan saya sudah alami yang namanya kematian. Karena kenapa? Sementara saya dalam keadaan tidak sadar, dan saya yakin saya sudah mati pada waktu itu, karena dalam ketidaksadaran saya melihat waktu saya terangkat, tubuh saya lagi dibawa, istri saya ada, anak saya dan beberapa jemaat sementara mendoakan saya. Dan kepala saya sudah diikat dengan kain anduk, supaya biar mulut saya, bibir bagian atas, bagian bawah bibir ketemu. Jadi saya sudah diikat, karena memang saya sudah meninggal atau sudah mati pada waktu itu. Dan ada salah satu rekan pendeta di daerah kami di Rambekulu, dia katakan, orang kalau jatuh dari cengkeh
pasti meninggal. Dan benar, saya sudah mati pada waktu itu. Tapi saudara, saya mau saksikan bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Waktu saya mati, seperti kata firman bahwa roh kita ini terangkat. Dan saya melihat tubuh saya lagi di bawah yang sudah tak berdaya. Roh saya terangkat. Dan dalam perjalanan dari dunia ini ke sorga pada waktu itu, saya merasa senang, sukacita yang luar biasa pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan saya ke surga, saya naik terus, roh saya melihat ke bawah bahwa tubuh saya yang sudah tidak berdaya ini lagi didoakan oleh istri, anak-anak, dan jemaat selama 5 jam pada waktu itu. Karena dalam perjalanan saya naik ke atas, ketika saya ketemu di pintu surga, saya ketemu dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan waktu saya ketemu, perkataan yang Tuhan sampaikan kepada saya begini, "Hambaku Novel, kau kembali ke bumi." Karena saya ingat kata-katanya, "Karena saya butuh tenagamu." Dan waktu itu puji Tuhan saudara, roh saya kembali lagi. Saya kembali ke bumi terus, perjalanan yang begitu indah. Ketika saya ketemu tubuh saya langsung bangkit kembali. Jadi anak-anak saya, istri saya itu kaget. Jadi waktu saya bangkit, kata-kata saya pertama begini, "Kenapa kalian panggil saya? Saya sudah enak di sorga bersama dengan Tuhan." Saudara, mereka panggil lewat doa. Mereka berdoa supaya saya dipulihkan. Dan benar terjadi. Saat itu juga saya langsung bangkit. Saya duduk dan saya mulai berbicara bahwa indah perjalanan saya ke sorga. Dan saya sudah ketemu Tuhan Yesus. Dan saya saksikan bahwa Yesus suruh saya kembali ke bumi. Menyatu dengan tubuh saya bangkit. Dan saudara, itu tahun 2002. Pertengahan tahun 2002. Dan puji Tuhan, setelah saya alami kebangkitan tubuh itu kembali, tahun 2003, Tuhan mulai memakai saya dalam pelayanan. Sejak itu saya mulai bergerak dalam pelayanan. Saya ketika diundang, baik di desa, di mana saja, saya menggunakan motor atau rental mobil. Dan puji Tuhan, di pelayanan saya mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja. Nah saudara, dalam kesaksian ini pesan saya bahwa sorga itu benar-benar ada. Dan ketika kita mati dalam Tuhan, sukacita yang luar biasa kita rasakan. Memang orang yang kita tinggalkan, misalnya istri, anak, suami atau keluarga, mereka sedih. Tapi kita yang betul-betul mati dalam Tuhan, baru perjalanan ke sorga sudah enak. Apalagi kalau sudah di sorga. Jadi pesan saya lewat kesaksian ini, mari Bapak Ibu yang sempat dengar kesaksian saya, jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Atau mari yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Karena Yesuslah yang berikan jaminan, dan Yesuslah yang bisa bawa kita ke dalam kerajaan sorga. Jadi keselamatan hanya berada di dalam tangan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Inilah kesaksian saya. Dan mari di akhir kesaksian saya mau berdoa buat kita yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa lewat kesaksian hamba-Mu ini, setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan, biar mereka diberkati Tuhan, untuk mereka bertahan hidup bersama Yesus, karena kepastian keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Dan sorga jadi jaminan bagi orang-orang yang setia bertahan mengikut Yesus. Terima kasih, hamba lepaskan urapan keselamatan, urapan pemulihan, urapan pertobatan bagi setiap umat Tuhan yang menyaksikan video saya ini. Mereka diberkati, diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.